Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatid, para guru, pengurus DKM, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan sholat subuh kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam merusakkan perjuangannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, izinkan pagi hari ini saya meneruskan bedah buku Matematika Waktu, Rahasia Meningkatkan Kualitas Diri dan Kualitas Amal Setiap Saat. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bicara bahwa waktu adalah modal kehidupan kita. Nah, dalam teori ekonomi sering kita mendengar bahwa bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau demikian, kalau waktu adalah modal kehidupan kita, berarti bagaimana dengan modal waktu yang diberikan Allah Ta'ala? Sama, kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehari semalam 24 jam. Dengan modal ini kita bisa menghasilkan kebaikan sebanyak-banyak di sisi Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala membagikan kepada kita harta, tidak sama, Pak. Ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali. Ketika Allah Ta'ala membagikan kepada kita wajah, tidak sama orang Indonesia dengan orang Eropa, berbeda gitu. Sesama orang Indonesia pun beda-beda. Satu keluarga pun tidak ada yang sama gitu ya. Nah, menarik, ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita waktu, dalam bahasa kupasan ini disebut modal, maka modal kita diberi oleh Allah Ta'ala sama, yaitu sehari semalam 24 jam. Tidak lebih, tidak kurang, jatahnya sama, siapa saja dan di mana saja. Yang membedakan paling beda waktu kita dengan Arab Saudi misalkan, beda 4 sampai 5 jam. Begitu aja, tapi waktunya sama 24 jam. Yang suksesnya luar biasa, sehari semalam 24 jam. Yang hafal Quran 30 juz sehari semalam 24 jam. Yang tidak bisa baca Quran juga 24 jam. Yang sedekahnya bisa luar biasa, menjadi asbab untuk bisa makan sampai 20.000 santri misalkan di sebuah pesantren. Dengan kita yang ngurus diri sendiri nggak mampu, ya sama 24 jam. Jadi manusia sering merasa kurang waktu istirahat, kurang ibadah, kurang bekerja, kurang waktu merenung, padahal sama 24 jam. Ya, jadi sering karena itu sebagian kita sering terburu-buru, merasa kepepet dan lain sebagainya. Ini sudah. Nah, yang tidak kita sadari adalah seluruh yang Allah berikan kepada kita berupa waktu, kan modal berarti. Kalau dianalogkan kita dapat modal
10 juta misalkan, jangankan 10.000, 100 rupiah pun pergerakan modal dimintai pertanggungjawaban, dicatat gitu kan. Nah, kalau modal hidup kita adalah waktu dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau Allah nggak kasih kita waktu lagi di dunia, habis modalnya. Kembali ke sisi Allah taala. Kenapa? Modal hidupnya sudah habis. Nah, terserah yang kemarin diberikan kepada kita menjadi apa itu. Kita dikasih sama-sama oleh sebuah lembaga keuangan, misalkan aja lembaga keuangan syariah, masing-masing 10 juta, tapi ada dengan 10 juta menghasilkan air kemudian menjadi miliaran, ada yang habis sebelum saatnya. Artinya nggak menghasilkan apa-apa, tergantung kita. Demikian pula waktu yang Allah berikan kepada kita sebagai modal kehidupan, dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satuan waktu yang kita lewati kecuali dicatat oleh Allah taala. Tidak ada. Hatta kita mungkin merasa sendirian di kamar, buka HP begitu, merasa aman. Tidak, bukanya HP kita dicatat apa yang dibuka, apa yang dilihat. Catatan itu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala melalui para malaikatnya. Dianalogkan kalau setiap hari misalkan waktu yang kita pakai sehari semalam 24 jam, mungkin gambaran satu halaman. Nah, kalau dalam satu tahun ada 365 hari katakanlah, maka kita punya buku dalam satu tahun, satu buku isinya 365 halaman bercerita tentang kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi lengkap di situ. Nah, kalau cuma dicatat, nggak mengandung risiko, nggak apa-apa lah, kita nggak usah mikirin sekarang, nggak perlu ada buku bedah, buku matematik waktu seperti ini. Yang menarik adalah kalau kita belajar Quran dan hadis Rasulullah, waktu yang Allah berikan kepada kita dipakai setiap saat, setiap detik, dibukukan, dan buku itu akan diberikan kepada kita, lalu kita suruh membacanya. Bapak nanti di rumah bisa lihat, yang nggak bawa bukunya, yang bawa bukunya bisa dilihat di halaman 42. Allah berfirman, "Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba." Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadapmu. Ini buku nih, buku kita hari pertama tahun kita setelah balik misalkan. Kalau umur balik kita 15 tahun, meninggalnya kita misalkan 60 tahun, ya 60 dikurangi 15 lah, 45 buku. Satu buku diberikan, Iqra kitabaka, dibuka sama kita. Bangun tidur ngapain? Harusnya baca doa, tapi sebagian kita bangun tidur baca WA misalkan gitu, catat. Bangun tidur harusnya baru kamar mandi, ini ngapain lagi? Terus sampai tidur lagi. Dan menariknya setelah kita baca, Allah berkata, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadapmu. Nggak usah nanya saya deh nasibmu itu, baca tuh bukumu. Coba yang ada. Pagi-pagi merah, 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 buka lagi merah, itu hari pertama. Kedua merah, merah, bagaimana di hadapan Allah? Pernah dianalogkan? Kalau anak kita sekolah, katakanlah di sekolah dasar, kelas 5 mau kenaikan kelas 6. Sebagai orang tua kita dipanggil sebagai wali murid. Begitu sampai di sana, ibu wali kelasnya mengatakan, "Pak, ini rapot anak Bapak." Dibuka. Silakan dibuka. Dibuka. Setelah dibuka, Pak, dari 12 pelajaran 10-nya merah. Matematika merah, agama merah. Yang biru cuma 2, olahraga dan kesenian. Kira-kira kalau Bapak itu sebagai wali murid dari anak tadi, apa masih tanya sama Bu Guru? Bu Guru, Bu Guru, ini rapot begini, naik kelas nggak ya anak saya? Nanya nggak kira-kira? Perkiraan saya nggak nanya itu. Begitu langsung merah, 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 di bawah doang. Olahraga dan kesenian yang biru. Anak saya nggak naik kelas. Pucat kita, kaget karena selama ini melihat anak kita rajin, ternyata rajin main game mungkin ya, kelihatan anak bapaknya rajin belajar gitu kan. Nah, kalau di dunia katakan kondisi separah itu misalkan, walaupun belum tentu ada yang begitu, ini hanya contoh ekstrim aja. Mungkin kita bisa nego dengan Bu Guru, boleh nggak anak saya ngulang kelas? Bu Guru, boleh nggak remet anak saya? Tapi bagaimana di hadapan Allah ketika bangun tidur, sholat subuh, lewat merah, duha merah,
apalagi siang dikit bohong, ditelepon kantor katanya masih macet di jalan, padahal masih pakai anduk di rumah, merah lagi, terus buka lagi, merah. Itu hari pertama. Kedua terus, emang masih nanya sama Allah, Allah, kalau begini merah, neraka apa surga? Saya rasa kalau begitu dilempar lebih dalam itu. Masya Allah, ini keadaan kita, Pak. Jadi nggak main-main dengan waktu yang dianalogkan modal sama kita, lalu kita bermain-main. Karena itu, karena banyak di antara manusia lalai, kita bersyukur kalau hari ini kita digerakkan oleh Allah dengan kasih sayangnya Allah, kita berani berangkat sebelum subuh, qobliyah subuh, sholat subuh, lalu kita duduk sekarang, semua kebaikan itu. Maka jangan pulang juga nanti setelah kajian, sholat suruh dulu, biar kita punya pahala haji dan umroh. Sholat suruh dulu sih. Orang yang lalai nanti ketika membaca kitab itu shock dia, Pak. Maka digambarkan dalam surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 28, wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabil yauma tujzauna ma kuntum tamalun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi nggak ada yang gratis satupun. Saya tanya, yang di sini banyak pengusaha yang biasa bermitra dengan lembaga keuangan, baik bank syariah, bank konvensional atau lembaga keuangan yang lain. Ketika kita terima modal, entah 1 miliar, 1 juta, 10 juta, diminta tanggung jawab nggak? Saya tanya, diminta tanggung jawab? Teliti nggak dia? Sangat. Ketelitian manusia bisa salah dan kita bisa manipulasi. Bagaimana nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang auditnya tidak ada yang salah sama sekali, tidak ada yang kelupaan sama sekali. Ini yang kita renung pagi hari, yang sudah punya bukunya dibaca lagi. Berlutut, Pak. Dan tidak disadari keberlututan kita, kagetnya kita karena kita lupa ketika dulu menjalankan modal, lupa mau diminta tanggung jawab. Coba tanya orang-orang yang kemudian bisnisnya dikasih modal tambah hancur, cek ya, kurang tanggung jawab dia. Kalau tahu bahwa ini bukan uang saya, ini hanya bantuan dari sebuah lembaga, 1 rupiah diperhatikan. Jangan samakan antara modal usaha dengan modal untuk makan keluarga. Harusnya kan gitu. Disiplin, ini uang usaha, ini modal, ini untuk konsumsi. Yang mereka jatuh nggak hati-hati, kurang tanggung jawab. Lalu sekarang tanggung jawabnya kalau kepada manusia bisa mungkin dengan dibuktikan di hadapan Allah, tidak ada kalau tidak ada pertobatan, Pak. Lihat ke depan. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Dari sekian pertanggungjawaban kita, yang pertama ditanya tentang modal hidup yang Allah berikan kepada kita, ya, tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Ayo, modal waktu yang Allah berikan, kita akan berdiri di situ sampai ditanya selesai. Masya Allah. Ada seorang ustadz harus berurusan dengan polisi, hanya dugaan bahwa dia memberikan sumbangan ke kaum-kaum yang menurut yang nuntut itu di sananya tidak tepat lah, kesimpulannya begitu. Itu ditanya dari pagi sampai malam, nangis dia. Ustadz kok mentalnya cemen banget, baru tanya-tanya begini, jawabannya nggak usah nangis. Ketika bicara gagah tentang perjuangan, sekarang ditanya nangis. Saya nangis bukan pertanyaan Bapak,
Saya masuk penjara pun siap. Yang saya nangis ini hanya pertanyaan manusia sedemikian detil. Bagaimana di pertanyaan malaikat? Bayangkan itu, Pak. Dan nggak akan selesai sampai kita bisa menjawab. Berdiri terus di situ sampai selesai, Pak. Ribuan tahun. Bayangkan, Bapak. Selesai ditanya tentang umurnya, tentang ilmunya. Astagfirullah. Apa yang diamalkan? Selesai tentang ilmunya, ditanya tentang hartanya, lama lagi, Pak. Dari mana kamu dapat harta? Caranya benar nggak? Untuk apa setelah dapat? Untuk apa? Masya Allah. Ditanya apa ilmu yang diamalkan, harta dari mana diperoleh, dan kemana ia habiskan, dan masih tanya lagi. Capek letihnya tubuhmu untuk apa sehari semalam 24 jam, selama dari balik sampai meninggal. Coba renung sekarang. Sering kita melakukan, kita lelah karena hari lembur, sampai di rumah tidur. Sering lelah karena kita kebanyakan olahraga. Sering lelah karena kita tur. Pernah kita merenung, pagi ini lelah sekali, tadi malam saya sholat malamnya nggak banyak, menyelesaikan 10 juz misalkan. Lelah ini mumpung libur, saya menyelesaikan 30 juz. Lelah karena saya keluar masuk pedalaman, memberikan pencerahan kepada mereka. Lelah kenapa? Terlalu banyak orang dilayani. Coba hitung, mari kita ngerenung pagi ini. Lelahnya kita sekarang ini untuk apa tubuh ini? Sebelum ditanya malaikat. Untuk apa lelah kita? Ini harus diperhatikan. Ya, ini hadis At-Tirmidzi nomor 2417. Baik, pagi ini masuk materi baru. Agar kita bisa ngambil pelajaran terhadap mereka yang gagal menggunakan modalnya. Kalau di dunia kan ada ilmu di buku pertama yang pernah saya sampaikan ke Bapak walaupun belum tuntas, cara tercepat untuk sukses mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang sudah sukses. Simple itu. Cara tercepat untuk sukses melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sudah sukses. Nggak usah banyak uji coba. Orang yang gagal berarti apa? Kurang mengikuti orang sukses. Nah, hari ini kita akan belajar. Ternyata untuk belajar menjadi sukses tidak saja belajar kepada orang yang sukses, belajar juga kepada orang yang gagal. Kenapa dia gagal? Kepada orang yang ambil pelajarannya, ikuti dia. Kepada yang gagal, hindari. Jangan coba deh nyambur modal dengan keperluan pribadi. Jangan coba aja deh terlalu banyak pinjam. Jangan mudah juga kita meminjamkan, misalkan begitu dalam bisnis. Ini gagal terlalu baik dia dalam bisnis, nggak bisa membedakan dia, kurang tegas dia. Dipinjemin semua, atau tuh nggak bisa nagih, bangkrut juga kan? Berarti kita ngambil pelajaran. Jadi pertama, ikuti apa yang dilakukan orang sukses. Kedua, hindari apa yang dihindari oleh orang sukses. Agar tidak gagal, ambil pelajaran. Gagal, jangan seperti dia. Nah, ini urusan dunia tetap aja yang ikuti bisa gagal, Pak, walaupun bersama gitu kan. Karena kita ikuti baru yang kelihatan, belum sholat dia, zikir dia, belum tentu kita tahu gitu kan, sehingga Allah mudah tolong dia. Kita sekarang akan belajar penduduk akhirat yang gagal ngelola waktu, Pak. Ambil pelajaran. Ini kita bersyukur sekali kalau kita boleh mensyukuri nikmat iman memang. Kenapa? Orang yang beriman kepada Allah, kita bersyukur sekali. Kita belum sampai di akhirat, Allah bocorkan tuh rahasianya sama kita. Hati-hati ya, jangan seperti ini. Nah, betapa ruginya hari nggak mendengarkan ayat ini. Betapa ruginya mereka nggak tahu bahwa ada bocoran nih yang bisa membuat kita celaka. Ya, jadi kita perlu belajar kepada penduduk akhirat. Mereka menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu hidupnya. Apa yang disesali? Yang pertama, mereka menyesal kualitas ketakwaan atau ketaatannya kurang. Jadi setaat apapun kita, akhirnya kita merasa kurang, Pak, di akhirat itu. Kita lihat ayatnya.
Fa yaqulu alladziina dzalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib najib da'wataka wa nattabi rasul. Maka berkatalah orang-orang dolim, ya Rob kami, beri tangguhlah kami, kembalikan kami ke dunia, walaupun dalam waktu singkat, niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan akan mengikuti rasul-rasulmu. Coba bayangkan, yang sudah mati izin, boleh nggak saya hidup sebentar saja? Untuk apa sih? Taat sama kamu, taat sama rasulmu. Sudah tutup. Jadi penyesalan ada dua, Pak. Penyesalan dahulu pendapatan, penyesalan kedua, penyesalan kemudian penderitaan, kan? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ini termasuk sesal yang tidak berguna. Kalau begitu sekarang menyesalah kalau kita tidak menggunakan waktu nanti di akhirat. Penyesalan dahulu berarti pagi hari ini kan penyesalan dua. Sesal dahulu pendapatan berarti kita berubah menjadi orang taat. Sesal kemudian tidak berguna. Ini mohon maaf, penyesalan mereka ini nggak berguna di sana, Pak. Karena orang nyesal. Ya Rob, kalau tahu begini, saya nggak mau begini, maka hidupkan saya, ya Rob. Celaka nih neraka gitu kan. Hidupkan saya, Rob, kembali. Walaupun sesaat, nggak ada, waktunya udah habis. Ya kita lihat berikutnya. Di surat Asy-Syura surat 42 ayat 44. Wa taradz zalimina lamma ra'awul adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. Dan kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kirana jalan untuk kembali ke dunia? Masya Allah, Pak, udah di sana masih ada nggak jalan kembali ke dunia ya? Saya mau taat nih sama Allah, saya mau taat kepada Rasul nih, pokoknya sami'na wa ata'na. Tapi di mana itu? Berguna tidak? Itu bisa sesal kemudian. Ini di buku ini terangkan sesal ada berdua gitu. Kalau saat kupas semua nggak kelar-kelar. Ini hanya poin-poinnya. Ini pentingnya bersyukur kita bisa bersilaturahim. Bapak punya bukunya bisa bersilaturahim. Jadi nggak baca semua, tapi kalau membaca nanti lebih gampang. Karena Pak sudah pokok-pokoknya udah dapat. Yang pertama. Jadi penyesalannya banyak banget, Pak. Tapi penyesalan yang pertama, dia nyesel waktu di dunia dikasih hidup, dikasih modal, tidak digunakan itu apa? Taat kepada Allah dan Rasul. Tidak membuat takwanya. Ya. Bersyukurlah Pak kalau pagi hari kita mungkin ya sarapannya sama nasi uduk misalkan. Yang di luar sana juga nasi uduk juga, yang di masjid nasi uduk. Tapi bukan itu, nasi uduk hanya bonus saja. Kita sarapan pagi-pagi diingatkan oleh Allah Ta'ala, ini kasih sayang Allah melalui lisan saya. Kita semua sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Iya, menyesal kita. Bayangkan kita ada di hadapan Allah. Bayangkan kita ada di hadapan Allah. Lalu kita tiba-tiba melihat azab yang luar biasa. Lalu kita teriak, kembalikan saya Allah, kembalikan saya Allah. Sudah, kembali sekarang. Saya dulu ada ide tapi belum terlaksana. Kemarin saya baru ada kajian bedah buku ini juga di salah satu pejabat Pelindo, sudah pensiun sekarang, dia cerita bagaimana bangun komplek ini dan sebagainya. Saya dari Pelindo kan udah berapa gelombang itu ke pesantren 100, balik lagi 100. Salah satu kegiatannya kan kalau di pesantren ada sholat malam, motivasi gitu. Nah saya waktu itu punya program, belakang samping saya kan kuburan Pak, samping pesantren itu, kuburannya luas. Mau simulasi aja lah, bikin lubang gitu. Nanti jamaah al-muhajirin ke sana pura-pura satu orang mati gitu. Kemudian dimandikan, dikafani gitu, terus dibacain apa doa gitu, terus diantar dari pesantren nyebrang jembatan ke kuburan, lalu taruh sebentar saja Pak, taruh sebentar biar keluarganya pada nangis semuanya, seakan-akan mati benar. Ya mudah-mudahan jangan mati beneran gini nih kan, agar apa? Itu gambarannya kita akan seperti itu.
Mudah-mudahan begitu diangkat sudah ngebayangin di sana penyesalan melihat alam azab, teriak-teriak, lalu ya udah balik, ya udah bangun lagi, lari aja pulang ke Priok kan, taat gitu kan. Tapi belum terlaksana karena mengandung resiko, takutnya lagi simulasi begitu ditaruh nggak bangun lagi, siapa tanggung jawabnya? Harus ada kontrak dulu nih, ikhlas kan nih kalau siapa yang jadi model, ada yang jadi model terus bablas, kita kan nggak tahu malaikat udah nanti kan. Nah itu yang kemarin agak sedikit runyam ya. Tapi kalau di depan rumah salah satu ustadznya digambar itu benar kuburan itu depan rumah. Jadi ya Allah, jadi pengingat gitu ya. Ya ini kreativitas saja. Kalau Bapak setuju ya boleh nanti dibikin daurah. Siapa yang jadi model baru saya berangkat tanda tangan. Kalau ada apa-apa nggak bangkit ya sudah. Oke. Yang kedua, mereka menyesal karena waktu hidup jarang sedekah atau sedekahnya sedikit. Mereka ingin hidup itu apa? Kalau tadi ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua mereka ingin apa? Sedekah. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu akum minas solihin. Bapak lihat situ di halaman 453 yang punya buku. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ketika kematian sudah datang, nyawanya sudah nggak ada di tubuh kita, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ini perkataan orang nyesal. Rob, kenapa nggak ngasih WA dulu? Di WA nih, jam 3 nanti wassalam. Oh, kamu sedekah tuh kalau gitu tuh. Kok langsung aja nih cabut aja gitu kan? WA, nggak ada WA dari malaikat. Coba dibuka, ada nggak WA? Itu penyesalannya Pak. Kalau bahasa sekarang apa coba? Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Ditangguh dulu, WA dulu deh, kasih tahu nanti ya jam 1 mati kamu. Nah kalau kasih tahu kan saya tahu mau mati, saya sedekah. Ternyata main-main cabut aja nih, kan gitu kurang lebih bahasanya. Urusan amat, ya kan? Kalau dikasih waktu lama kan gitu kurang lebih ya debatnya. Jadi dia menyesal karena tidak sedekah. Ayo sekarang, mumpung Allah masih beri waktu modal kepada kita, ingat, sedekah bukan masalah mampu, tapi masalah mau. Bersyukur kalau hari kita dalam tanda petik dalam keadaan miskin rajin sedekah, karena bisa jadi kita lebih kaya di hadapan Allah. Umumnya manusia semakin kaya semakin pelit. Nggak percaya? Kita cek yuk. Kita punya uang, ada orang punya uang 100.000. Petugas dari masjidnya narik kencelengan putar di RT misalkan. Dia punya 100.000, serahkan ke untuk masjid 10.000. Berapa persen? 10%. Setuju ya? Lalu ada orang kaya 1 miliar uangnya, 1 miliar. Kalau 1 miliar 10%-nya berapa? 100 juta. Berani tuh kenceleng masjid lewat nih 100 juta. Ayo kira-kira yang 1 miliar sedekah berapa? 1 juta. Keren saya, dia 10.000 sejuta. 1 juta baru berapa persen dari 1 miliar? 1%. Nggak ada 1%, 0, kan? Masya Allah Pak. 1%-nya kan 10 juta. 10 juta. Ini 10.000 sudah 10%. Kalau gitu timbangan di akhirat besar mana? Yang 10.000 apa yang 1 juta? Jadi mumpung dalam tanda petik kalau Allah takdirkan kita dalam keadaan tidak seperti yang kita inginkan, sedekah, kita hebat. Ingat itu. Karena itu yang diimbang persentasenya. Dan kalau kita biasa sedekah 10%, teruskan 10%. Kalau kita 1 miliar ya 100 juta. Kalau 100 miliar 1 miliar gitu. Ini 1 juta aja flat gitu. Rezekinya nggak kira-kira, sedekahnya
flat aja kayak nyicil rumah, flat gitu ya. Enggak lah. Enggak, maksudnya ngingetin diri. Takutnya gini, begitu ngomong begini kita malah sedekah, ternyata orang yang meninggal ingin sedekah. Sedekah mudah, karena sedekah bukan urusan mampu, tapi urusan mau. 100.000, 1.000 juga masih bagus. 1%, coba kalau Bapak 1 miliar, 10 juta, 1.000 bandingnya 1 juta Pak. Nggak ada, 0,0 pala dia. Ya, baik, sorry. Nah, yang ketiga, ini kalau diurut begini kan, dinaikin dulu nih, dinaikin dulu, turun lagi. Mereka ingin beramal saleh yang ditinggalkan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'allaki a'malu shalihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa bi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Allah menjawab, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Masya Allah. Jadi penyesalan orang yang meninggal karena dia tidak menggunakan waktu, salah satunya dia menyesal waktu hidupnya kurang banyak beramal soleh. Dia udah beramal soleh kurang banyak Pak, lihat di sini. "Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sholat sih sudah, tapi nggak qobliyah badiah. Sholat sih sudah, tapi tidak jamaah. Jamaah sih sudah, tapi nggak zikir. Sholat qobliyah badiah zikir sudah sih, tapi nggak ngajak orang lain sholat. Terus aja kurang. Jadi jangan puas gitu ya. Kita mungkin sudah, saya termasuk yang mengkritisi ini. Saya ngajar di sebuah masjid di Cibubur Pak, ada gerakan sehari bersama ayah. Jadi kalau hari Ahad pekan keberapa, Bapak di masjid itu lihat rame anak-anak. Ternyata ada gerakan sehari bersama ayah. Kalau di sini mungkin kalau saya lihat bukan sehari bersama ayah, sehari bersama kakek mungkin ya. Maksudnya kakek-kakek ini pada cucunya yang laki-laki Pak. Kalau nanti saya bilang sehari bersama, anak saya udah gede semua, udah bisa. Oke deh kalau gitu dirubah gerakannya. Sehari bersama kakek, bukan sehari lagi. Sewaktu sholat aja, maksudnya masing-masing kita ada gerakan, yuk ngajak anak laki-laki kita atau cucu laki-laki kita, atau kalau enggak keponakan kita, misalkan di program Ahad keempat misalkan, bawa. Panitia bikin suasana yang meriah anak-anak. Kalau boleh main bola kali asal bersih di belakang ini yang kecil-kecil. Jangan bapaknya. Syaratnya habis sholat. Bapak lihat di Turki. Masjid-masjid di sana tempat bermain Pak. Ada yang bagi permen, main ini dorong-dorongan. Betul Pak. Di Turki Pak. Dimanja mereka. Sekarang di sini sering keliru. Anak ke masjid dimarah, jangan ganggu. Ya anak kecil, bapaknya kali yang dimarah. Selama tidak mengeluarkan yang sampai membatalkan, keluar najis ya. Kalau anak kecil pakai pampers, misalkan merusak sih, bolehlah nih, boleh mengurus, didiskusikan gitu. Berhasil nggak berhasil bukan wilayah kita, itu Allah. DKM gerakan saja buka warung. Ayo besok gerakan sehari bersama cucu, bersama anak-anak dibagi apa? Agar apa? Amal soleh kita, sholat sudah, jangan nikmat sendiri Pak. Setelah kita meninggal kita butuh doa anak-anak kita. Kalau anak kita nggak diajak sekarang, kapan? Tawakal Allah, Allah ngelihat usaha kita kok. Mungkin pertamanya 10 orang, terusin lagi sebulan sekali dulu. Nanti setelah itu baru ada kegiatan duhanya misalkan dan sebagainya. Ini hanya bagian. Jangan sampai kita menyesal di hadapan Allah karena apa? Kurang banyak beramal
soleh. Oke, sudah. Yang keempat, mereka ingin memperbaiki amal soleh. Kalau tadi mereka amal soleh ditinggalkan, sedikit berbeda. Memperbaiki, bapak sudah sholat tapi kurang khusyuk. Mereka ingin memperbaiki amal soleh. Kalau tadi amal soleh yang ditinggalkan, beda nggak? Bapak sholat qobliyah badiah. Ada orang sholat fardu tapi nggak qobliyah badiah, apa yang ditinggalkan? Qobliyah badiah. Sekarang kita sholat qobliyah badiah tapi kurang khusyuk. Nah ini, wahum yastarihuna fiya rabbana ahrizna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Lalu ditanya, awalam yu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara waja'akumun nadhiru fadzuqu fama lidzalimin min nasir. Ada sini. Dan mereka berteriak di neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Beda gitu. Kemarin sholat super kilat, sedekah sedikit, nyesel lagi sedekahnya, seharusnya untuk bayar utang diminta sumbangan masjid misalkan. Jadi beramal tapi kurang kualitas. Dia ingin balik ke dunia untuk apa? Meningkatkan kualitas amal. Apa jawaban Allah? Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Emang kamu nggak sampai dikasih umur masa cukup untuk beramal, dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada pemberi peringatan? Emang nggak ada bedah buku tuh tempat kamu tentang matematika waktu, umpamalah bahasa kita gitu ya. Kan ini hanya bagian nadir, peringatan kan? Kan ayat Quran cuma di kekinian lah, biar kelihatannya apa sih isinya matematika waktu, keren banget. Ya isinya mah sama ini juga, emang apaan? Ya. Nah kalau sama aja tiba-tiba kita akan bicara misalkan ya, bagaimana setelah kita meninggal menyesal, mungkin kurang menarik, dibuat matematika waktu, dalamnya ya itu aja, kreativitas saja. Sudah datang kepada kita yang menulis matematika waktu, yang menjabarkan, ya bicara ayat Quran, mengingatkan bahwa jangan sampai kita di akhirat menyesal karena tidak apa? Meningkatkan kualitas amal. Dan ada yang mengingatkan gitu, karena ditanya nanti di sana. Dan apakah tidak datang kepada pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun, nggak ada, habis waktu muda. Ya, subhanallah ya Pak ya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Yang terakhir, bukan yang terakhir, di materi ini yang kelima, mereka menyesal karena salah gaul. Penyesalan penduduk akhirat yang harus kita jadikan pelajaran, kesalahannya dalam memilih teman, mitra, kelompok, sekarang grup, komunitas, sahabat, geng, apalah bahasanya Bapak. Wong sama-sama di masjid ya kelompoknya beda. Ini habis masjid, habis sholat tilawah. Ada ya di sebuah masjid lah, saya nggak nyebut. Ini kelompok orang Tomojok di sana ngobrolin politik. Salah gaul yang sebelah sana ini. Yang benar ini udah sepuh kita. Kalau sepuhnya anggota DPR, pengamat politik yang diminta pendapatnya, nggak apa-apa 24 jam ngamatin dah. Tapi kalau untuk ngobrolin siang hari siang malam, kebanyakan ngobrolnya kalian salah gaul. Gaul lagi, oh masa kecil kurang bahagia, umur udah, rambut udah uban, udah kaya dah. Ya udah mbak, rambutnya perak, giginya udah kuning, udah banyak gulanya, ada batunya, udah kaya gitu kan. Karaokean tiap malam. Salah gaul menurut saya. Gimana kalau lagi terak-terak gitu kan? Ya kalau memang mungkin ya diantara kita nggak bisa ninggalkan itu mungkin. Ya jangan terlalu juga kali. Kenapa nggak dipindahkan? Nah ini mereka menyesal kenapa? Salah gaul. Coba Bapak di sini alhamdulillah ada kajian, kemudian sholat subuh berjamaah, kajian, masih ada sarapan pagi gitu kan. Coba di tempat lain mungkin ada yang belum tidur nih.
Loh, sekarang jauh Pak dari sana ke rumah saya ke sini Pak. Lewat itu masih subhanallah. Salah gaul, menyesal. Mereka menyesal karena apa? Mereka salah memilih orang yang tidak tepat ketika dunia. Ya. Oke. Apa kalimatnya di surah Al-Furqan ayat 28 sampai 29? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Kecelakaan besarlah bagiku, kata dia. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan teman mabok saya, misalkan teman akrabku, teman judiku, teman macam-macam lah, nggak menjadi teman akrab dia. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Salah gaul, ngurus proyek kacau dengan kamu nih, manipulasi semua. Jadi di sini gini, hati-hati nih Bapak sekarang. Kita bikin cari gaul. Kalau dalam teori motivasi yang sederhana, Bapak ingin jadi apa? Kalau ada orang 5, Bapak yang ke-6. Ini orang tua lagi pada ngapal Quran, Bapak bergaul di situ, yang ke-6 Bapak. Kalau kami kan motivator, ada 5 motivator hebat, saya gaul di situ, insya Allah saya yang ke-6. Makanya motivator saya punya murid, yang muridnya ngomongin motivasi, bagaimana berbuat, bagaimana menjadi kanal berkah. Lihat buku-buku saya, obor harapan tetap jalan, tipologi manusia menghadapi permasalahan hidup, apalagi kanal berkah. Ya, yang bergaul dengan saya itu yang dikupas. Apa gini, Bapak ngundang saya, ya kan saya nggak ngomong yang lain, politik tidak, ngomong ya dikit lah tadi bumbu gitu. Terus apa lagi? Motivasi. Nah, Bapak dapat dari sini bisa motivasi anaknya, kan gitu kan, cucunya, temannya, kan gitu kan, itu gaul. Kan di buku ini terangkan seperti hadis sudah sangat populer, berkawan dengan penjual minyak wangi bau wangi, kan gitu ya. Penjalan dengan apa? Tukang pandai besi bau abu, begitu. Lengkap di sini. Hati-hati Pak, mumpung masih dikasih waktu, yuk cari kawan, community yang ada kajian, yang omongannya tentang akhirat. Udahlah, kalau Bapak ketemu ini ngobrolin politik banget, jaga jarak deh Pak. Kecuali Bapak mau jadi gubernur gitu ya, minggir-minggir dikit gitu lah, jangan terlalu banyak, takkan kebablasan gitu. Bukan nggak boleh, tapi ini kalau salah gaul di akhiratnya nyesal. Porsi sewajarnya aja, masa manusia gak ngobrol. Tapi kita harus tahu, baik, setelah kita belajar tentang bagaimana orang-orang yang dulu ketika dunia tidak menggunakan waktunya dan mereka menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasul, ingin kembali, menyesal karena tidak bersedekah, menyesal karena apa? Amal solehnya banyak ditinggalkan, menyesal ada amal soleh tapi kurang kualitas, menyesal kenapa? Salah gaul. Ya, maka ambil hikmah, pelajaran, bocoran dari Allah Ta'ala melalui Al-Quran, kisah orang-orang yang bakal menyesal di akhirat, dan kita ambil pelajaran dengan ilmu SD kita. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi nggak ada gunanya kita nyesal nanti. Nah, sekarang mari kita teknis. Jadi buku ini masih lama Pak kelihatannya Pak. Jadi semoga sabar-sabar saja. Kira-kira berapa sih modal Bapak? Kalau Bapak sungguh bisnisnya besar nih, kasih modal besar. Allah kasih modal sama kita. Lalu kalau dinominalkan dalam bahasa kita, berapa modalnya? Ternyata sedikit. Cuma 1,5 jam modal hidup kita. Bapak bisa lihat nanti di buku di halaman 57. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sehari di sisi Allah di akhirat sama dengan di dunia berapa? 1000 tahun. Pertanyaan saya, Bapak jawab jujur. Adakah umat Nabi Muhammad, kita kan umat Nabi Muhammad, jangan ngomong umat yang dulu, umatnya Nabi Muhammad kita, generasi kita, ada yang umur 1000 tahun? Nggak ada. Berarti nggak ada yang sehari kita, pede amat.
Kita nggak ada sehari, masa mau main-main? Oke, sehari berarti 24 jam. Kalau gitu 24 jam sedangkan 1000 hari. Nggak ada. Yuk kita bagi aja langsung yang gede, baginya 8. Sebelah sana 8, sebelah sini 8. Yang 24 dibagi 8 3 jam. Yang 1000 dibagi 4 dibagi 8 125. Berarti kalau di akhirat 3 jam, di dunia berapa? 125 tahun. Kalau di akhirat 3 jam, di dunia 125 tahun. Pertanyaan lagi, banyak enggak yang umatnya Nabi Muhammad umurnya 125 tahun? Di sini ada lebih? Kayaknya nggak ada deh kalau dari wajahnya ini. 125 tahun. Ya, artinya apa? Kalau kita 125 udah ngetok, udah banyak ya. Banyak umurnya kelihatannya, itu ternyata di akhirat cuma berapa? 3 jam. Nah, sekarang karena nggak ada, dibagi 2 deh. 3 dibagi 2 berapa? 1,5. Setuju? Yang 125 dibagi 2 62,5. Jadi kalau kita rata-rata 65 tahun, berarti kita hidup di dunia cuma berapa? 1,5 jam. Kalau dari lahir. Nah, kalau sekarang yang sudah putih semua, sekarang udah 60 tahun, tinggal berapa di sini? 2,5 tahun. Tinggal berapa detik? Jangan pede, bukan masih Pak. Kalau dihitung dari lahir sampai meninggal kita 162 tahun, berarti kita cuma 1,5 jam. Sisanya berapa? Masih pede? Salah gaul gitu? Masih pede tuh ngomongin hal-hal yang tidak ada kaitan dengan akhirat, masih pede? Ayo. La haula wala. Ya kita lihat. Nah, bocoran dari Rasulullah SAW menyampaikan satu firman dalam Al-Quran ini, qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, ya firman Allah, firman Allah, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Berapa sebentarnya? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajudalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali dari mereka yang melebihi. Yang lebih mah udah wajib deh urusan akhirat, udah lebih. Masih juga ngomongin dunia kebanyakan. Yang sudah deket-deket berarti nunggu waktu. Kayaknya udah ada catatannya semua ada ini. Tinggal kapan kan gitu ya. Subhanallah. Jadi umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Kalau dihitung di akhirat hanya 1,5 jam saja. Masa kita mau main-main sih? Pasti itulah. Jangan juga Bapak minta panjang umur. Kalau Bapak dikasih 300 tahun, apa nggak repot anak Bapak ngurusnya? Sekarang aja udah repot. Betul nggak? Sudahlah ikut yang sunatullahnya aja gitu ya. Subhanallah. Makanya karena umur Nabi Muhammad, umat Nabi sekitar 60-70 tahun, saya izin sama Pak DKM 100 tahun yang akan datang saya nggak mau dipanggil di sini lagi Pak. Jadi 100 tahun yang akan datang saya nggak mau ngaji di sini lagi Pak ya. Pamit ya Pak ya. Nah, ya. Bapak juga sudah nggak ada kali ya. Masya Allah. Oke ya, canda dikit Pak biar nggak ngantuk. Nah, tetapi tadi berapa umur kita kurang lebih untuk ukuran akhirat? 1,5 jam atau 60 sampai 70 tahun. 1,5 jam itu mengandung risiko. Izin saya nambah dikit. Ini kan suruk tambah 10 menit kan? Suruknya sekarang jam 6 lebih. Biar yang bagan 4 ini Bapak dapat 1,5 jam saja mengandung risiko Pak. Kenapa? Hidup kita yang hitungan akhirat cuma 1,5 jam atau 60 sampai 70 yang akan menentukan kehidupan abadi surga atau neraka Pak. Memang cuma sebentar di dunia, tapi akan menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya surga atau neraka. Sekarang penentunya Pak. Tadi ingat yang sudah ke akhirat kan ingin balik itu kan? Karena yang bisa menentukan amal kita di akhirat adalah amal kita di dunia. Jadi kalau ngomong akhirat gabung dengan dunia, jadi nggak bisa dipisah Pak, dunia dan
Karena dunia jalan menuju. Nah kalau Bapak tiba-tiba di akhirat gimana? Ya nggak perlu beramal dong, orang nggak nongol kan. Kita nongolin sebentar 1,5 jam, kembali selama-lamanya. Oke, kita lihat ayatnya. Yang 1,5 jam mengandung resiko. Apakah dengannya 1 jam akan mengantar kita kehidupan abadi di surga? Atau naudzubillah min dzalik, penderitaan yang tak terkira besar di neraka. Saya bacakan terjemahan aja Pak, biar cukup. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 29. Wa qul haqqu mir rabbikum, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa ingin beriman, hendaklah beriman, dan barang siapa ingin kafir, biarlah dia kafir. Ayo. Nih cuma 1 jam. 1,5 jam mau beriman, pilihan boleh. Kafir silahkan, nggak ada paksaan. Tapi diteruskan bacanya. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang dolim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka minta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Boleh milih, hidup ini pilihan katanya. Satu yang nggak boleh dipilih, akibat pilihan kita. Saya ulangi ya, hidup adalah pilihan. Satu-satunya nggak boleh dipilih Pak, akibat dari pilihan kita. Materi yang lalu nih, nasib kita hari ini hasil pilihan-pilihan kita yang lalu. Yang dulu kerja di perusahaan, ya sekarang pensiun, nasib, hasil pilihan. Yang dulu bisnis, ya sekarang menjadi pengusaha. Yang dulu ngapal Quran, kayak imam kita, sekarang hafal Quran. Akibat yang sekarang. Kabar baiknya, pilihan-pilihan kita sekarang menentukan nasib kita yang akan datang. Itu rumusnya. Pilihlah yang membuat kita menjadi bahagia, sukses dunia akhirat. Di sini digambarkan, yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Tapi yang kafir dikasih kabar, Mas, yang kafir, gitu ya, sudah disediakan tempat neraka. Gejolaknya mengapung mereka. Kalau dia minum, dikasih minum yang panasnya seperti besi mendidih yang menghanguskan muka. Nah nanti boleh DKM menyiapkan uji coba. Silakan pagi ini minum teh langsung dari dispenser yang mendidih. Bolehlah itu sekali-kali ya. Kira-kira sariawan nggak? Kalau dengan air yang cuma 1% dibanding yang panasnya neraka sariawan, apalagi nanti neraka, hancur duluan kita. Ya kalau begitu pilihan kita jangan tidak taat dong. Berarti pilihan kita pastikan, saya beriman. Maka dikatakan 1,5 jam menentukan. Oke. Yang kedua, ini arah jarum jam aja biar gampang. Ke sini ya. 1,5 jam, seberat apapun ujian hidupmu, maka sabar. Punten ya Bapak, yang lagi diuji sakit, tenang aja lah. Nanti kalau udah meninggal juga selesai, tamat tuh. Selama-lamanya sakit nggak sampai 300 tahun kali. Oke, sabar. Kenapa? Selama-lamanya kita sakit, kalau meninggal selesai. Tinggal sakitnya mengantar ke surga apa ke neraka. Kalau sakit sekarang dengan izin Allah ridho, banyak berdoa. Orang sakit kalau diampuni dosanya Pak, berbahagialah Pak yang sakit Pak. Ternyata sakit adalah obat dari kelalaian kita barangkali, karena waktu sehat kurang, waktu sakit jadi banyak istighfar. Yang ridho dulu, saya ridho ya Allah, saya ridho ya Allah, saya serahkan kesembuhan penyakit saya kepada. Ridho dulu, biar apa? Biar diampuni dosanya. Banyak berdoa biar masuk surga dan dijauhkan api neraka. Meninggal selamat dia. Kalau sakit keluh kesah, mestinya yang sakit yang koruptor dong. Saya udah susah sakit lagi, terusin aja Pak. Sudah menderita di dunia, menderita di akhirat. Jadi hati-hati, punten yang lagi diuji, kita semua bakal ngalamin juga, dalam arti dalam besar kecilnya. Oke, maka bersabarlah. Nih ayatnya saya baca. Katakanlah ya hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang bersabarlah yang disuguhkan pahala tanpa batas. Jadi yang lagi diuji cuma 1 jam. Selama-lamanya kita sakit, ya
nggak nyampe 300 tahun. Karena umur kita cuma 60 sampai 70 tahun kurang lebih lah. Begitu meninggal, udah selesai, sembuh sakitnya udah. Emang yang lagi asma masih asma? Enggak kali, masa di kuburan asma lagi kan, nggak ada lagi. Udah selesai udah. Yang apalagi sakit apa yang parah di sini? Yang sakit gula, enggak lagi, nggak diamputasi lagi, sudah selesai. Gitu kan? Sakit apa lagi? Kanker lah apa, selesai waktu sakit. Maka sabarlah. Ubah musibah menjadi rahmat jangka panjang. Nah, ini penting. 1,5 jam kita harus menahan hawa nafsu, jangan terlalu fokus dunia. Kenapa? Lihat, adapun orang yang melampaui batas persis yang dibaca imam tadi, oke, wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Tahu nyambung hati dengan Pak Imam tadi waktu saya dengar, wah ini nyambung dengan materi saya. Ya, lihat sini. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Hati-hati Pak, fokus kita dunia, dia lagi bangun masa depannya neraka. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Coba kalau ngikutin hawa nafsu, enakan bangun sebelum subuh apa nanti siang? Siang lah Pak, berat ngelepas selimut itu Pak. Ya kan? Coba kita lagi kerja kayak saya, adzan manggil, enaknya nerusin kerja apa ke masjid? Enaknya menurut hawa nafsu kerja Pak. Tapi orang ninggalkan, saya nggak mau, saya tinggal, saya memenuhi panggilan Allah. Itu yang selamat. Dia telah menyiapkan jalan surganya. Hati-hati Pak, cuma 1,5 jam Pak. Dan terakhir, 1,5 jam saja perjuangan yang singkat mencari ridho Allah. Ya nggak nyari apa-apa kita Pak, nyari ridho Pak. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga dan keridhaan Allah lah. Keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Kesimpulannya, kita cuma punya modal 1,5 jam dan udah dipotong berapa gitu loh Pak, berarti tinggal berapa menit atau detik, Allah alam kita. Yang jelas sudah modal kita udah sebagian terpakai. Yang ada jangan disia-siakan. Agar kita sadar, ingat, tanya kepada orang melalui Quran tadi, penduduk akhirat. Ya, memang cuma 1,5 jam modal kita, tapi ini membawa resiko. Yang pertama yang akan menentukan kita nanti dari surga apa neraka. 1,5 jam yang kita akan fokus dunia apa fokus akhirat. 1,5 jam juga penderitaan seberat apapun harap sabar, kan cuma 1,5 jam artinya 60 sampai 70 tahun. Dan ingat, kita hanya sebentar untuk kita gunakan mencari ridho Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sudah ada bukunya dibaca lagi. Nanti kalau Bapak berkesempatan yang akan datang pekan kedua, saya insya Allah kalau nggak ada halangan akan terus buka ini, kecuali ada event-event tertentu. Diselesaikan dulu ya Pak. Bapak udah miliki, sayang gitu ya. Sayang ini barangkali menjadi pengingat. Demikian, barangkali ada yang mau di share ke saya pengalaman atau masukan atau bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak ya kita cari bersama-sama. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, untuk nambah berkah majelis ini, kita tutup ngaji kita bersama-sama dengan penuh khusyuk, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.